everyone, Arin di sini. Selamat datang kembali di Something Like Podcast. Ya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Udah lama banget aku gak upload video di YouTube. Sampai kemarin ada yang tanya, Rin kenapa gak bikin podcast lagi? And yeah, here I am. Aku akan coba bikin Something Like Podcast lagi. Sesuai dengan sarannya, aku akan ngomongin tentang aktivitas selama karantina. Ini bukan obrolan yang berat, jadi aku bakal ngomongin yang ringan-ringan aja ya. Well, ini udah hari kesekian, sekian kita karantina di rumah kita masing-masing. Udah 1 bulan lebih ya, hampir 3 bulan bahkan, ya gak sih? Oke, kira-kira begitu. So, how have you been spending your time lately, guys? Udah ngapain aja kita selama karantina? Pertanyaan itu pasti akan muncul baik di diri kita sendiri maupun dari orang lain, ya kan? Cuma kadang kita bingung mau jawabnya kayak apa, karena ya karantina aku kayak gini aja, emang salah ya? Ada beberapa orang yang menganggap bahwa di karantina ini harus produktif, harus menghasilkan sesuatu yang bisa dilihat kayak karya nyata. Dan ada beberapa orang yang bahkan stuck. Aduh, ngapain ya? Aku harus ngapain di karantina kali ini? Aku gak punya ide buat ngapa-ngapain. Tapi gak apa-apa gak sih kalau aku kayak gini? Apa aku harus punya karya? Ya, kita punya pandangan yang berbeda-beda, kita punya pemikiran yang berbeda dan pemahaman yang berbeda juga. Overall, yang penting kalau menurutku, apapun itu, mau kamu produktif, mau kamu gak produktif, it's okay, asalkan kita bisa berbaik hati dan bisa bersikap lembut sama diri kita sendiri. Jangan karena kamu harus produktif terus malah kamu jadi stres selama karantina ini. Jangan sampai kayak gitu. Ada sebuah statement atau pernyataan dari seorang vlogger lifestyle yang sangat aku suka. Namanya Kak Aileen. Beberapa vlog dia membantu aku untuk bangkit dari kemalasan and other things. Dia bilang, it's okay if you want to be productive, but it's also okay if you don't want to be productive. There is no obligation to be productive right now. It's okay to not feel guilty. Don't feel bad if you are just doing nothing. Because during this crazy time, it's okay to just be, just exist. You are perfect as you are. Be kind and gentle with yourself. And that's what matters most during this time. Well, ya, jangan sampai kita stres, jangan sampai kita mengurung diri karena kita tidak bisa produktif seperti teman-teman kita lainnya. Karena it's okay, guys, it's okay. Then, terlepas dari itu ya, kita harus tahu kewajiban kita sebagai seorang muslim. Kita paham bahwa kita harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Itu yang pengen aku garis bawahin. Walaupun kita tidak bisa menghasilkan sebuah karya nyata, misalkan dalam bentuk buku, dalam bentuk lukisan or anything else, yang penting kita bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Apalagi karantina ini bertepatan juga saat Ramadan. So pasti kita dikasih kesempatan untuk memperbaiki diri di bulan Ramadan ini. Kita pasti ngambil kesempatan itu. Dan kita pasti mencoba dengan sebaik mungkin agar kita jadi pribadi yang lebih baik. Right? Oke, aku yakin teman-teman pasti ngerasa bosen kan? Kayak, hey, aku bosan. Rasanya pengen teriak kayak gitu kan selama karantina ini. Walaupun udah nyoba melakukan suatu hal yang baru, walaupun udah dipadetin dengan
segala sesuatu yang berbau online, misal kuliah, tugas, praktikum, bahkan seminar online. Atau ada juga yang udah berusaha gabung ke grup Telegram or WhatsApp untuk join kayak pelatihan desain or obrolan kajian or anything else. Tapi I'm sure that kita masih tetap ngerasa bosan, right? Karena aktivitas online itu kita terpaku pada satu benda, yaitu handphone atau laptop juga bisa sih. Dan itu yang menjadikan kita bosan menurutku. And ya, aku cuma bisa ngasih tips ketika kalian bosan dan gak tahu mau ngapain, kalian bisa ngelakuin hal ini. Okay, here are the tips. Yang pertama, seperti yang lagi kalian lakuin sekarang nih. Kalian pasti lagi bosan kan dan gak tahu lagi mau ngapain. Akhirnya kalian gak klik video ini dan dengerin something like podcast aku. Terus yang kedua, do your hobbies. Gini nih, kemarin-kemarin mungkin kita sibuk banget sampai gak punya waktu buat ngelakuin apa yang kita suka, buat hobi kita. Misalkan kita punya hobi ngelukis. Sebelum karantina mungkin nggak sempet tuh ngelukis. Tapi di sini sekarang di rumah aja kita bisa ngelukis atau gambar sesuatu yang kita suka. Kalau itu hobi kalian, bisa banget. Apapun hobi kalian, pokoknya lakuin sekarang. Aku pun begitu. Karena aku merasa bahwa selama aku kuliah itu sangat sedikit waktu aku bisa nyalurin hobi aku gitu loh. Jadi, atau mungkin teman-teman yang suka main game, it's okay, just do that. Mumpung ini lagi libur, lagi karantina, lagi di rumah aja dan punya banyak waktu untuk dihabiskan, gak apa-apa, main game aja, asal ingat waktu dan jangan berlebihan, oke? Yang punya hobi nulis aja. Yang punya hobi nyanyi, bisa banget di rumah nyanyi kan. Apapun itu, apapun hobi teman-teman, just do it. Yang bingung hobinya ngapain, just find your hobby. Temukan apa kesenanganmu. Itu sebenarnya tips yang ketiga sih. Jadi yang pertama tadi, listen to some podcast or music or others, like bisa juga dengerin murotal. Yang kedua tadi, do your hobbies. Yang ketiga, find your hobbies or find new things. Terus tips selanjutnya adalah do exercise. Walaupun kita dikasih kesempatan untuk di rumah aja, itu tidak membatasi diri kita untuk melakukan hal apapun ya. Kita masih bisa melakukan banyak hal yang kita mau, yang kita suka, termasuk dalam hal olahraga. Dan tips selanjutnya adalah cooking. Walaupun itu udah menjadi bagian dari hobi, kan ada juga yang gak punya hobi masak. Masaklah, coba, apalagi di bulan Ramadan ini. Bikin menu baru tiap harinya, coba rekomendasi dari YouTube mungkin. And yeah, something like that. Selanjutnya, belajar bahasa baru. Aku gak tahu ini tips keberapa. Oke, belajar bahasa baru. Kayak mungkin belajar bahasa Prancis, belajar bahasa Thailand. Dan ya, aku belum coba hal ini, tapi
I think it's gonna be fun, right? Kayak aku masih tertarik dengan bahasa Inggris sih kalau sekarang, walaupun masih acak-adul, masih awkward banget kalau ngomong. It's just fun ya. Hal lain yang bisa dilakuin kalau kalian punya hewan peliharaan, pets di rumah, kayak kucing, burung, hamster, kelinci, atau apa hewan peliharaan lainnya. Ya, semacam itu. Kalian bisa main sama mereka, itu pasti gemesin banget. Sayangnya aku gak punya hewan peliharaan. Oke. Then, tips terakhir kali ya. Make anything. Like do it yourself, you know it. Aku selama karantina ini baru coba bikin satu doang sih, stylus pen, apalah itu. Itu pen yang buat nge-touch HP. Oke. Kayaknya itu aja sih tips dari aku. Selama karantina ini cukup melakukan hal-hal itu di samping hal-hal yang wajib. Yang terpenting adalah bikin diri kita happy dan gak stres. Karena di rumah aja itu kadang bikin kita stres gak sih, apalagi buat orang yang terbiasa untuk beraktivitas di luar rumah. Oke, that's it. Semoga tips-tips ini bisa bantu teman-teman semua dan semoga suka.